Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aisyah dengan NIM 2020-31087 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Web 3.0. Pengertian Web 3.0. Web 3.0 adalah generasi ketiga dari layanan internet berbasis web. Konsep Web 3.0 pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001 saat Tim Berners-Lee menemukan World Wide Web. Penulis sebuah artikel ilmiah yang menggambarkan Web 3.0 sebagai sebuah sarana bagi mesin untuk membaca halaman-halaman web. Hal ini juga berarti bahwa mesin akan memiliki kemampuan membaca web sama seperti yang manusia dapat lakukan sekarang ini. Masih menggunakan definisi Tim Berners-Lee, Web 3.0 didefinisikan sebagai Web Read, Write, Execute, generasi ketiga dari web yang biasa dikenal dengan semantik web. Memiliki format portable personal web. Semantik web di mana menggunakan teknologi artificial intelligence beserta algoritma-algoritma di dalamnya guna mempersonalisasi mesin dengan usernya. Pada web generasi ketiga ini, teknologi yang digunakan adalah Resource Description Framework. Teknologi RDF ini memungkinkan web mengumpulkan berbagai metadata dari metode penggunaan yang digunakan oleh user dan memprosesnya dalam bentuk kustomisasi penggunaannya seperti yang biasa digunakan oleh user. Perkembangan Web 3.0. Saat ini adaptasi Web 3.0 dikembangkan oleh beberapa perusahaan di dunia seperti Second Life, Google, Cheops. Bahkan di Indonesia sendiri juga sudah ada yang memulai mengembangkannya, yaitu L Online atau Lilo Community. Keunggulan dari Web 3.0, kecepatan berinteraksi antara aplikasi karena menggunakan sarana HTTP, kecepatan dan keakuratan data karena data yang dikirim atau request dan diterima atau respons, semua berbasiskan XML. Kemudahan mengelola request dan respons karena standar pesan XML. Fleksibel, contohnya aplikasi PHP, mampu berhubungan dengan Java. Begitu sebaliknya karena semuanya menggunakan protokol HTTP. Teknologi Web 3.0. SOAP, Simple Object Access Protocol, adalah standar untuk bertukar pesan berbasis XML melalui jaringan komputer atau sebuah jalan untuk program yang berjalan pada suatu sistem operasi atau OS untuk berkomunikasi dengan program pada OS yang sama maupun berbeda dengan menggunakan HTTP dan XML sebagai mekanisme untuk pertukaran data. 2. REST, Representational State Transfer atau transfer keadaan representasi, adalah suatu gaya arsitektur perangkat lunak untuk pendistribusian sistem hipermedia seperti www. Contoh AAWS yakni layanan web as server berupa HTTP request, post, or get yang dapat digunakan oleh pihak developer dan data di Amazon untuk kegiatan mempromosikan produk Amazon. Yang 3, WSDL, format XML yang diterbitkan untuk menerangkan web service. WSDL mendefinisikan pesan-pesan baik yang abstrak dan konkret yang dikirim ke dan menuju web server. Koleksi-koleksi digital dari pesan-pesan port type antarmuka. Bagaimana port type yang ditentukan dijadikan wire protocol di mana server ditempatkan. Yang keempat, WWDX, Web Distributed Data Exchange, mekanisme pertukaran data dari lingkungan yang berbeda. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai seperti apa pengaruh Web 3.0 pada aset kripto. Dengan adanya desentralisasi, nyatanya pengaruh Web 3.0 terhadap cryptocurrency cukup besar, mengingat bahwa desentralisasi kemungkinan akan menjadi salah satu bagian utama dari internet. Konsep baru ini dapat disimpulkan bahwa aset kripto dan blockchain juga akan memainkan peran penting yang sama besarnya. Gelombang Web 3.0 yang akan
data yang diprediksi akan jauh melampaui use case atau cryptocurrency. Melalui kekayaan, peluang interaksi dan cakupan rekanan yang tersedia secara global, jaringan ini secara kriptografis dapat menghubungkan data dari berbagai skala, mulai dari individu, perusahaan, dan mesin dengan algoritma machine learning yang lebih efisien. Kondisi tersebut tentu saja membedakan Web 3.0 dengan sekarang dalam kasus cryptocurrency. Web 3.0 memungkinkan masa depan di mana pengguna dan mesin dapat berinteraksi dengan data, nilai, dan rekanan lainnya melalui substrat jaringan bersifat peer-to-peer. Dengan begitu, interaksi tidak lagi memerlukan pihak ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.